Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqani fahuwa yahdin, walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian yang sama-sama mengharapkan dari Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 36, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum, yang artinya sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan sebagaimana dalam ketetapan Allah Azza wa Jalla pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dalam firman Allah Azza wa Jalla menyebutkan, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kalian menganiaya diri kalian atau menzalimi diri kalian dalam bulan haram yang 4 itu. Oleh karena itu, berbicara masalah keutamaan bulan-bulan haram tidak bisa terlepas dengan penjelasan tentang ayat yang agung di atas. Berikut ini penjelasan beberapa pakar tafsir dari kalangan sahabat, tabi'in maupun ulama yang sesudahnya. Yang pertama ada penjelasan sahabat yang mulia pakar tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ayat di atas yang artinya, janganlah kalian menganiaya diri kalian dalam seluruh bulan. Kemudian Allah mengkhususkan 4 bulan sebagai bulan-bulan haram, dan Allah pun mengagungkan kemuliaannya. Allah juga menjadikan perbuatan dosa yang dilakukan di dalamnya lebih besar. Demikian pula Allah pun menjadikan amalan saleh dan ganjaran yang didapatkan di dalamnya lebih besar pula. Yang selanjutnya ada penjelasan pakar tafsir dari kalangan at-tabi'in, Qatadah rahimahullah. Adapun Qatadah rahimahullah menafsirkan ayat di atas, fala tazlimu fihinna anfusakum, yaitu dengan karena kezaliman yang dilakukan pada bulan-bulan haram lebih besar kesalahan dan dosanya daripada kezaliman yang dilakukan pada bulan-bulan selainnya. Walaupun zalim dalam setiap keadaan itu pada hakikatnya perkara yang besar atau terlarang, akan tetapi Allah menetapkan besarnya sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Beliau juga mengatakan, sungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memilih di antara makhluknya hamba-hamba pilihannya, memilih para utusan dari kalangan malaikat dan dari kalangan manusia. Dia memilih suatu firman agar hambanya bisa mengingatnya, memilih tempat dari wilayah bumi untuk digunakan melakukan salat atau sujud. Di antara bulan-bulan yang ada, Allah pun telah memilih Ramadan dan bulan-bulan haram. Dia memilih hari Jumat di antara hari-hari yang lainnya, memilih malam Lailatul Qadar di antara malam-malam yang ada. Maka agungkanlah segala yang diagungkan oleh Allah Azza wa Jalla, karena menurut pandangan orang yang memiliki pemahaman dan akal yang baik bahwa sesuatu itu menjadi agung dengan diagungkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang selanjutnya ada penjelasan dari seorang mufassir atau ahli tafsir, Ibnu Katsir rahimahullah taala. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Di sini, janganlah kalian menganiaya diri kalian dalam bulan haram yang 4 itu. Maksudnya pada bulan-bulan haram ini, karena dosa pada bulan-bulan tersebut lebih kuat dan lebih parah dibandingkan pada bulan-bulan selainnya. Sebagaimana kemaksiatan di tanah suci Mekah dan Madinah dilipat gandakan dalam masalah besarnya dosa. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, dan barang siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya Allah, kata Allah, kami akan rasakan kepadanya sebahagian siksa yang pedih. Ini ada dalam Quran surat Al-Hajj ayat 25. Demikian pula kemaksiatan yang dilakukan pada bulan-bulan haram juga bertambah berat kadar dosa-dosa yang dilakukan. Oleh karena itu menurut mazhab Syafi'iyah dan banyak ulama memandang bahwa tebusan diat juga bertambah besarnya pada bulan-bulan haram. Demikian pula orang yang melakukan pembunuhan di tanah suci atau membunuh saudara yang masih ada hubungan mahram dengannya. Kesimpulannya, di antara keutamaan yang Allah Azza wa Jalla tetapkan bagi bulan-bulan haram ini adalah lipat gandakannya pahala bagi seorang yang mengerjakan amal saleh, sehingga seorang hamba akan lebih giat melakukan amalan kebaikan pada bulan-bulan tersebut
begitu pula perbuatan dosa yang dilakukan di dalamnya menjadi lebih besar sisi Allah Azza wa Jalla, sehingga seorang hamba bisa meraih ketakwaan yang lebih tinggi dari bulan-bulan sebelumnya. Dengan semakin menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan, dengan demikian kebahagiaan, ketentraman dan keselamatan di dunia dan di akhirat bisa terwujud. Di dunia selamat dengan meniti jalan yang lurus, as-siratal mustaqim. Di akhirat selamat ketika meniti jembatan as-sirat yang dibentangkan di atas neraka jahanam, sehingga masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Bisa berjumpa dengannya dan melihat wajahnya. Kita mohon pada Allah Azza wa Jalla agar Dia menganugerahkan kepada kita kenikmatan yang besar, yaitu bisa melihat wajahnya. Allahumma amin. Barakallahu fikum wa ahsanallahu alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.